Kita masih pandemi. Ya kita bersyukur ya, hari ini Tuhan masih beri kesempatan lagi bagi kita untuk boleh beribadah bersama. Nah, lo semua tanya, ada sukacita di hati lo Seli? Oh, pasti anak-anak di rumah juga ya. Dan tadi kan kita sudah bilang, oh kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan senyum dan muka gembira. Bahkan tadi kita bilang pohon-pohon, gunung-gunung bersukacita karena Tuhan kita. Nah, kita mau lanjut ibadah kita dengan sukacita. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum lanjut, Leslie akan pimpin kita berdoa. Ya, mari adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata. Adik-adik di rumah juga boleh mengikuti doa di dalam hati. Leslie akan berdoa secara langsung. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur karena Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan, di dalam kondisi yang seperti saat ini, kami belum bisa bertatap muka dengan langsung, tetapi kami tidak ingin membuat berduka hati Tuhan. Kami ingin menyenangkan Tuhan dengan cara ini. Kami masing-masing di rumah boleh bernyanyi, boleh mendengar firman Tuhan, boleh bersekutu bersama teman-teman dimanapun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong setiap kami masing-masing pribadi, agar kami boleh diberkati.
dan kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak semua masih berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Masih berdiri. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, kita masih memuji Tuhan ya. Dan Tuhan sudah memimpin, menyertai kita setiap hari, setiap waktu, memberkati kita. Maka langsung mau ajak kita saat ini, kita mau nyatakan kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, melakukan yang terbaik untuk memuji Tuhan. Ya, Lose ya. Saya panggil Lose satu lagi ya. Siapa? Lose Richard. Oh, Lose Richard, boleh. Kita nyanyi bareng-bareng sama Lose Richard. Lose Richard juga ya. Yuk, Lose kemari. Give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. All of my life, I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. More like
wanna be more like you. Hey, hey, everyone I say, ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Lose Maria, Ya, punya pohon nggak di rumah? punya Lose. Punya ya. Bertumbuh nggak? Iya dong. Berbuah nggak? Iya, makanya Karena dia berbuah karena dia diapain sama bertumbuh. Lose? Disiram, dikasih pupuk tiap hari tuh supaya nggak kekeringan. Dibuang kutunya. Iya. Nah, makanya kalau pohonan itu saya juga punya nih pohon macam-macam, ada mangga, ada limo. Nah, itu kita pelihara, kita rawat. Tujuannya apa? Biar apa? Supaya dia pohonnya sehat. Iya. Terus nanti biar apa dia lagi? bisa berbunga, Iya. bisa berbuah. Iya, dan buahnya itu dinikmati oleh banyak orang. Betul. Kalau kita gimana? sekali. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbuah nggak? Iya dong, harus dong. Dari mana? Firman dong ya. Iya, kita harus hati firman, bertumbuh betul. di dalam iman supaya bertumbuh Kita dan sehat di dalam iman kita harus belajar firman Tuhan ya. Itu kan firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi setiap manusia. Iya. Nah, Supaya memberkati banyak orang. sekarang kita mau ajak semuanya belajar firman Tuhan ya. Nah, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose, kita mau nyanyi dulu lagunya. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hidupku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya kalian di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Walaupun kita sampai hari ini masih ibadah secara online, tapi kalian di rumah harus tetap semangat, tetap rajin untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Kitab Kejadian pasalnya yang keempat. Untuk anak-anak kelas 1 dan 2, Alkitabnya boleh dibuka ya dan dibaca. Hari ini Lause mau melanjutkan cerita minggu yang lalu. Masih ingat nggak? Minggu yang kemarin sudah diceritakan tentang manusia pertama yang diciptakan Tuhan yang jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang nakal, yang lebih mendengarkan kata-kata iblis, yaitu si ular, daripada kata-kata Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka berdua. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, dan Adam dan Hawa ini juga harus bekerja keras untuk bisa makan dan minum untuk setiap harinya. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa kemudian mempunyai 2 orang anak. Anaknya yang pertama bernama Kain. Anaknya yang kedua bernama Habel. Dan sebelum Lause melanjutkan cerita tentang anak-anak dari Adam dan Hawa ini, Lause mau ajak kalian untuk melihat video singkat berikut ini tentang kakak beradik yang bernama Munela dan Marson.
di mana mereka berdua ini baru saja bertengkar. Dan si mama kemudian menyuruh mereka untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Yuk kita lihat sama-sama ya videonya. Masih mau nakal nggak? Enggak. Marson? Masih mau nakal nggak Marson? Masih mau berantem nggak Munel? Mau baikan nggak? Hak dulu bareng-bareng. Anak-anak, pertengkaran yang terjadi antara Munela dan Marson ini kalian juga pernah mengalaminya di rumah. Pasti ada di antara kalian yang pernah bertengkar dengan kakak atau adik kalian di rumah. Jadi, walaupun kita masih kecil anak-anak, kita tanpa kita sadari, kita juga sudah melakukan dosa, yaitu bertengkar dengan adik atau kakak kita. Oleh sebab itu, jangan lagi ya bertengkar dengan saudara di rumah, karena itu tidak baik. Dan sekarang, Lause kembali akan melanjutkan cerita Lause juga tentang kakak beradik yang bernama Kain dan Habel, yang merupakan anak-anak dari Adam dan Hawa, yang juga sama seperti kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kita perhatikan sama-sama ya, bagaimana kisah dua kakak beradik ini. Anak yang pertama ini, si Kain, adalah seorang petani anak-anak. Sementara si Habel ini adalah seorang gembala yang suka menggembalakan domba, kambing, dan sapi dan binatang ternak lainnya. Kain dan Habel ini dari hasil pekerjaan mereka kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan persembahan yang berupa hasil dari perkebunan atau hasil dari ladangnya sendiri, yaitu berupa sayur mayur atau buah-buahan dan tanaman-tanaman lainnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Habel juga mempersembahkan anak sulung kambing dombanya untuk Tuhan. Habel memberikan yang terbaik dari ternak yang dia miliki. Jadi Habel memilih domba, kambing yang terbaik, yang paling sehat, yang paling bagus yang dia punya saat itu untuk dipersembahkan ke Tuhan. Tetapi anak-anak, sewaktu Kain dan Habel mempersembahkan korban persembahan dari hasil pekerjaannya ini, Tuhan lebih memilih persembahan yang diberikan oleh Habel. Anak-anak, kalian tahu nggak kenapa Tuhan lebih memilih persembahannya Habel daripada persembahannya Kain? Karena Tuhan melihat hati mereka. Pada saat Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, Habel memberikannya dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Dia sampai mau repot-repot memilih ternak yang terbaik, yang paling bagus yang dia punya saat itu. Sementara Kain, dia juga memberikan persembahan dari hasil pekerjaannya, yaitu hasil ladang sayur mayurnya. Tapi pada saat Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia mengambil sayur mayur yang ada saat itu, tapi dia tidak sampai repot seperti Habel memilih yang terbaik yang mau diberikan kepada Tuhan. Jadi, Kain waktu memberikan persembahan kepada Tuhan ini, Kain tidak memberikannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, itulah sebabnya kenapa Tuhan lebih memilih persembahan Habel dibanding persembahan Kain. Jadi, dari cara Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan ini, kita juga bisa belajar. Kalau pada saat kita mau memberikan persembahan, misalnya kita mau memberikan persembahan ke gereja, kita harus melakukannya dengan hati penuh sukacita dan benar-benar ingin memberikannya kepada Tuhan kita. Tuhan lebih melihat bagaimana isi hati kita dan bagaimana sikap kita sewaktu kita memberikan persembahan
kepada Tuhan. Anak-anak, karena persembahan Kain tidak dipilih oleh Tuhan, hati Kain menjadi sedih, mukanya menjadi muram. Kain ini iri hati kepada Habel karena persembahan Habel lebih diterima oleh Tuhan. Tuhan yang melihat hal ini kemudian bertanya kepada Kain, "Mengapa hatimu menjadi muram? Mengapa engkau menjadi sedih? Dan mengapa engkau menjadi iri hati? Bukankah engkau sudah melakukan perbuatan baik dengan memberikan persembahan kepadaku? Janganlah engkau biarkan iblis bekerja dalam hatimu. Jangan kau biarkan dosa membuat engkau menjadi sedih dan memiliki muka muram. Engkau harus berkuasa atasnya." Begitu kata Tuhan. Tetapi Kain menghiraukan perkataan Tuhan ini. Dan Kain kemudian mengajak Habel untuk pergi ke padang. "Marilah kita pergi ke padang, adikku. Kita main-main di sana," begitu kata Kain. Dan karena iri hati ini anak-anak, setibanya mereka di padang, ternyata Kain tidak mengajak Habel untuk bermain. Kain kemudian memukul Habel adiknya dan berusaha membuat Habel untuk tidak bisa kembali pulang ke rumah. Anak-anak di rumah, perbuatan yang Kain lakukan ini kepada adiknya Habel tidak boleh kalian tiru ya. Karena Kain tidak bisa mengatasi rasa iri hatinya, maka dia melakukan perbuatan jahat ini kepada adiknya. Dan Lause mau pesan, kalian di rumah tidak boleh melakukan hal ini, karena ini tidak baik, merupakan dosa. Jadi kalian harus bisa untuk selalu sayang dan mengalah terhadap saudara kalian di rumah. Dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar bahwa kita ini sama seperti Kain, Habel, Adam, dan Hawa. Kita semua ini adalah manusia-manusia berdosa yang sudah jatuh dalam dosa. Terkadang kita juga bisa marah, kita bisa juga iri kepada adik atau kakak kita. Kita juga bisa tanpa kalian sadari berbohong. Terus kita juga bisa tidak dengar apa kata papa mama di rumah. Nah, langsung mau bilang, jangan ulangi lagi. Kita sama-sama belajar ya untuk tidak mengulangi terus kenakalan-kenakalan yang kita lakukan. Dan kita sebagai manusia yang sudah berdosa ini, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan sudah melakukan itu, anak-anak. Bapa di surga sudah memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Dan pada saat Yesus mati di kayu salib itu, Yesus sudah menebus dosa kita, anak-anak. Oleh sebab itu, Tuhan sayang sekali sama kita. Tuhan sudah merelakan nyawanya, dan kita saat ini sebagai anak-anaknya harus bisa untuk belajar tidak mengulangi terus-menerus kesalahan atau kenakalan yang sudah kita perbuat. Belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Jadi, dari firman yang sudah kita dengar hari ini, kita harus bisa nggak cuma dengar aja, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 3a. Isinya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Langsung ulang ya. Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Itu ayat hafalannya. Jangan lupa dihafal. Kemudian langsung minta tolong dong dibuat video
Lalu videonya di-share ya anak-anak di grup WhatsApp kelas masing-masing. Lalu tunggu. Sekarang saatnya kita kembali untuk duduk yang rapi. Lipat tangannya. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa, ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, hari ini kami belajar dari kisah Kain dan Habil. Manusia-manusia berdosa seperti kami yang juga sudah berdosa. Tuhan tolong berikan kuasa Roh Kudus-Mu supaya pada saat kami nakal, supaya pada saat kami tidak patuh, supaya pada saat kami keras kepala, kami selalu diingatkan Tuhan oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa menjadi anak yang baik, tidak mengulang kembali perbuatan-perbuatan nakal kami. Tuhan, tolong ajar kami, bantu kami, supaya semua firman yang sudah kami dengar bisa kami lakukan dalam perbuatan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami, hari kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai sudah sekolah minggu hari ini anak-anak. Sampai jumpa dengan Lause Christine di lain waktu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau lagi keluar rumah pakai masker. Oke? Bye-bye, sampai jumpa.